الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Hadirin dan seluruh undangan yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti, yaitu ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Toha. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Toha, kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ba'atsahu li utamima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Ketua DKM Musolah Al-Ikhlas, yaitu Ustaz Muhammad Lukman Hakim SE, Bapak RW, Bapak Rohman Embes, rada Ombes, rada lupa saya, namanya rada asing Pak. Bapak RT Tutupan, saya Puljen Sarjana Ekonomi, para rekan-rekan dari warga Nahdiyin, Ustadz Misbah itu di samping Kiai Misbah, di samping Ketua Tanfidiyah, juga beliau Ketua LDNU Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati juga Kiai Jamil yang tadi kori, mantan Ketua MBC, naik jadi pengurus PCNU Tangerang Selatan. Ada juga Ustadz Anas, sekretaris MBC. Al-Mukarram Kiai Deden, juga ketua, bukan ketua, Rais Suriah. Iya, bukan ketua Rais Suriah. Kalau ketua Tanfidiyah. Ada juga teman-teman tadi katanya dari Jawara, ya, Jawara Banten dan Banser, rekan-rekan hadroh, semua yang hadir, ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas, yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ngucapin bingung. Perasaan sih kemarin Kiai Misbah bilang sama saya paling lama jam 10. Ini udah jam berapa ya? Iya. Tuh. Jadi kesepakatannya sampai jam berapa Ibu? Jam 10. Iya, nanti kalau saya lewat takut digerundelin,
kalau sebentar juga takut dikomplain. Kira-kira selesai jam berapa nih? Tengah 11 tuh, tengah 11. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau ada yang jam 2 silahkan, cuma saya pulang duluan. Saya baru lihat tema tadi sore pas mau maghrib, lihat HP, oh ada temanya ternyata. Temanya adalah meneladani akhlak Nabi di era milenial. Jadi saya bicara seputar akhlak. Nabi Muhammad SAW pun pernah berikrar, pernah mengaku kalau dirinya diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini menunjukkan bahwa nabi-nabi yang sebelumnya semua juga bawa misi akhlak. Dari zaman Nabi Adam sama Nabi Muhammad 124.000 nabi. Nabinya 124.000, semuanya membawa misi akhlak dan disempurnakan akhlak-akhlak yang sebelumnya oleh Nabi Muhammad. Maka bahasanya liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya bicara akhlak ini nggak cukup 1 jam. Disingkat ya. Jangankan 1 jam, 1 tahun saja tidak bakal selesai. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wa kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Sementara Al-Quran dibahas oleh para mufasir, para ahli tafsir dari zaman dulu sampai sekarang ratusan, bahkan bisa jadi nyampe ribuan. Dan nanti juga akan lahir lagi mufasir-mufasir membahas tafsir Al-Quran, tidak ada selesainya. Dari yang 1 jilid, yang 2 jilid, yang 13 jilid, bahkan puluhan jilid, terus para mufasir. Kalau membahas Al-Quran saja tidak ada selesainya, sementara di sisi lain akhlak Nabi itu Al-Quran, maka kalau bahas akhlak nggak cukup 1 jam. Tetapi suruh disingkat. Salah satunya yang pernah saya bahas dikit, nanti merempetnya kemana-mana, karena ini ngomongnya akhlak. Kalau ngomongnya yang lain, saya yang lain. Karena ada yang kemarin, mohon maaf, pernah saya sampaikan di daerah Az-Zahra, kayaknya juga perlu disampaikan di sini. Nggak apa-apa ya? Lanjut ya. Kalau saya bicara akhlak, wah Nabi Muhammad sabar, ikhlas, tawakal, itu perilakunya, akhlaknya begitu sehari-harinya dengan tetangga luar biasa. Tapi ada intinya akhlak, bahkan jadi intinya agama. Apa itu? Saya nukil dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang kampung, orang Arab Badui bertanya, Madinu ya Rasulullah, apa itu agama ya Rasulullah? Dijawab, husnul khuluq, baiknya akhlak. Ini orang nggak yakin, nggak paham. Mungkin kayak kita nih, kok cuman husnul khuluq, masih belum ngeh. Sehingga orang ini nanya yang kedua, Madinu ya Rasulullah, apa itu agama ya Rasulullah? Dijawab, husnul khuluq, baiknya akhlak. Sampai nanya yang ketiga dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama, sehingga begitu mau bertanya yang keempat kalinya, baru Rasulullah memperjelas, apa kamu tidak paham apa itu husnul khuluq? Allah tagdob, maksudnya jangan suka marah. Sini ada orang yang jangan kerjaannya marah mulu? Nggak ada ya? Nggak ada satu. Iya, nggak ada satu, rata-rata. Jadi kalau kita simpulkan, orang yang agamanya bagus, orang yang agamanya kuat, orang yang agamanya kokoh adalah orang yang akhlaknya bagus. Ironi kalau ada orang hafal Quran,
Ini tadi yang baca Quran hafid 30 juz hafal. Iya. Kiai Jamil SQ itu hafal Quran. Makanya tadi qori aja nggak pakai pegang karena hafal 30 juz. Alhamdulillah hafizallah. Iya. Jadi orang yang agamanya kuat itu orang yang akhlaknya bagus. Ironi kalau ada orang hafal Quran bahkan hadis hafalan ribuan hadis, tapi kerjaannya dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah biar nggak ngantuk, saya nanya, ibu suaminya pengen nggak yang lebih ganteng daripada yang sekarang? Bingung ya, mau pengen ada suaminya. Anggap aja gini, Bu, Tengku Wisnu ganteng nggak Bu? Tuh ganteng, jenggotnya bikin geli. Pamannya udah ganteng, tinggi, putih, kaya, mobilnya banyak. Pamannya kolam renang 5, rumah makan 20, umpama ini mah. Cuman marah sehari semalam 20 kali. Sekali marah 10 menit. Tuh kira-kira seneng apa setruk tuh ya ibu-ibu tuh? Walaupun gantengnya kayak apa, cakepnya kayak apa, kayanya kayak apa, kalau dikit-dikit marah, itu mah hakikinya orang seperti tidak punya agama. Walaupun hafal Quran, hafal banyak ribuan hadis, itu mah seperti orang yang tidak ngerti agama. Sebab orang yang agamanya benar, kuat dan kokoh, itu orang yang akhlaknya bagus. Dan ironi, orang disebut akhlaknya bagus kalau tiap hari kerjaannya marah, dan marah. Ini intinya, karena suruh disingkat. Iya, coba kalau bicara langsung dari awal sampai akhir, nerangin sabarnya aja berapa jam. Disingkat, intinya akhlak, intinya agama, akhlaknya bagus. Dan intinya akhlaknya bagus ketika seseorang tidak mudah marah. Kalau marah boleh nggak sebenarnya? Boleh. Tapi marahnya al-hubbu fillah wal ghadabu fillah. Marah harus cinta, harus dalam koridor karena Allah. Marah pun harus dalam koridor karena Allah. Ini masjid dilemparin batu. Iya, dilemparin batu, diacak-acakin, dikencingin. Marah wajar nggak? Marah boleh, asalkan marahnya harus dalam karena Allah. Bukan gara-gara ego pribadi. Contoh, ini saya, Bu, saya nih namanya Muhammad Toha Al-Gantengi aslinya. Ngaku sendiri. Iya. Pamannya dibilang, "Ha, ente hitam amat." Itu nggak usah marah, emang bener gitu aja. Itu maupun ego. Perutnya buncit kayak kentung, cakep emang bener gitu. Iya, dasar kamu bodoh, emang bener. Kalaupun ada pengetahuan cuman dititipin Allah. Kalau urusan ego pribadi, kalau bisa tidak cukup, tidak usah marah. Apalagi nanti tadi Pak RT pesen, kalau bisa mah singgung tentang gibah. Sini orang katanya banyak yang gibah. Kalau kita digibahin, kitanya nggak usah marah. Karena hakikinya itu orang yang gibah, pahalanya pindah sama kita. Pak RT bisa jadi sholat sunnahnya mah cuma 2 rakaat kalau malam, tapi yang tukang gibahnya ahli sujud, itu pahala sujudnya pindah sama Pak RT. Alhamdulillah. Jadi besok suruh gibah, ya jangan juga lah. Iya, gara-gara ada pas sembako, waduh, RT kita jangan-jangan sembako buat kita, kenapa mumpuk di rumahnya ya? Ceritain. Sekarang bukan gibah, pakainya apa? Ngetik, nge-share kabar-kabar kejelekan orang, kejelekan RT diceritain, kejelekan RW diceritain, kejelekan terus sampai ke presiden diceritain. Mohon maaf, ini saya ngomong langsung presiden ya. Bapak-bapak suka ketemu presiden tidak? Susah ya. Terus kalau suka ngejelek-jelekin lewat share, kapan minta maafnya? Rugi. Kalau kita ngejelekin teman saya Ustadz Anas, masih ada kesempatan ketemu dan saya gampang minta maaf. Tapi kalau ngejelekin orang yang susah ketemu, kapan minta maafnya kalau kita percaya akhirat? Sebab apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita share dari gibah-gibah ini nanti pahala-pahala kita pindah ke dia.
Kalau sampai pahalanya habis, saking banyaknya yang digibah, se-RT di absen kejelekannya. Iya, di absen semua. Yang ini kerjaannya ngupil, yang ini iya, yang ini kerjaannya ngintip. Iya, RT hebat. Kenapa? Dia tahu data janda se-RT. Ya padahal mah tugasnya. Ya kan? Tugasnya dikritik, digibahin. Iya. Dan sebagainya. Kalau ternyata pahalanya sudah habis, dosa mereka pindah ke kita yang suka gibah. Maka dari itu dah mendingan, kata Nabi, akhlak Nabi, kul khairon aw liyasmut, katakan yang bagus atau mendingan diem. Kalau di kampung sini, di RT sini, kompleks sini ada orang, anggap aja kebaikannya 5%, kejelekannya 95%, tuh yang dikata-katain, yang dibilangin, yang diceritain, cukup yang 5%. Nggak usah bahas yang 95%. Kenapa? Ruginya sama kita kalau kita percaya akhirat. Kalau tidak percaya akhirat, terserah. Mau kerjaannya gibah mulu jadi wiridan. Si A jelek, si A, si B jelek terus jadi wiridan. Itu mah kalau nggak percaya akhirat terserah. Tapi kalau percaya akhirat, sayang sama amal kita, sayang sama pahala kita. Sekarang mau dah kul khairan aw liyasmut, katakan yang bagus-bagus atau mendingan diem. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang umpamanya PRW kita yang baru Pak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan cakep. Umpamanya PRW kita baru, dulu cuman pernah nakal dikit. Nakalnya sama siapa? Hilap sama janda, umpama nih PRW umpama. Tapi kan dulu, sekarang udah tobat. Diceritain RW kita kan dulunya suka mampir ke janda gitu. Kan dulu itu satu di-share sama teman. Temannya punya teman 10 di-share, 10 punya teman lagi 10, 100 punya teman lagi, ribuan, jutaan. Jangan-jangan se-Indonesia tahu kabarnya. Itu dosanya seabreg-abreg. Gimana minta maafnya? Rugi orang yang suka gibah. Ya. Rugi banget. Maka dari itu stop gibah, mendingan cerita yang bagus-bagusnya. Kalau dari 100% 95% itu jelek, 5% itu bagus, cukup ceritakan yang bagusnya saja. Yang 95%-nya anggap aja kita tidak tahu. Itu kalau kita percaya akhirat. Kalau tidak percaya, silahkan saja mau ngomong apa saja. Satu, pesan Pak RT sudah saya sampaikan Pak ya. Iya, nggak ada pesanan ya saya sampaikan gitu. Ya. Jadi intinya agama adalah akhlaknya bagus. Intinya akhlaknya bagus, tidak suka marah. Saya cerita lagi kayak kemarin. Ibu-ibu, saya mau cerita di Cirebon Bu, ada seorang kiai, udah tua, aki-aki. Cuman istrinya 4, keren nggak Bu? Kata bapak-bapak keren. Kok ada yang geleng kepalanya sampai kayak protes banget gitu. Sekali lagi, itu ada aki-aki kiai istrinya 4, keren nggak Ibu? Kayaknya suaranya bapak-bapak. Coba saya nanya, ada aki-aki istrinya 4, keren nggak Pak? Keren. Tuh, ini alamat. Pengakuan jujur bahwa suami ibu-ibu pengen lebih dari 1. Keren. Yang bikin keren bukan karena istrinya 4, tapi yang bikin keren itu istrinya tidak ada yang mau minta dicerai. Kenapa tidak mau dicerai? Sebab begitu dia nikah sama seorang aki-aki yang tua, padahal kalau dipeluk bertek-bertek, dipegang anyem. Ya, pegang aja anyem. Dikira mah musim hujan, dipegang bikin anget malah tambah anyem. Dipeluk bertak-bertak. Tapi istrinya nggak ada yang minta cerai. Kenapa? Sejak dia nikah sama seorang aki-aki ini, belum pernah dalam hidupnya menampakkan dia marah. Sampai-sampai istrinya sepakat sekongkol, yuk kita para istri-istri, kita kerjain suami kita. Kerjain supaya marah. Kalau marah suami kita itu tambah ganteng apa tambah jelek? Tambah ganteng.
kayaknya orang ganteng aja kalau marah jelek, apalagi orang jelek ya. Iya, orang ganteng aja kalau marah jelek Bu ya, apalagi kalau jelek. Udah keriput marah, ompong lagi. Wah, akhirnya apa? Kata istri-istrinya sepakat, yuk kita kerjain suami kita. Bagaimana kalau dia marah kayak apa? Gimana caranya? Kita kerjain. Suami kita kan kalau makan lauknya andalannya itu yang paling disukai telur ceplok mata sapi. Iya ya, akhirnya bener dibikinin telur ceplok mata sapi, telurnya satu tapi garamnya segede jempol kaki. Itu rasanya kira-kira apa tuh? Pahit, tidak cuman asin. Begitu pas saatnya makan dipanggil, Abah, udah tua mau. Ini sudah saatnya makan. Udah kita siapin lauk kesukaan Abah, telur ceplok mata sapi. Apa kata orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, tidak suka marah? Dia bilang, alhamdulillah, dasar istri-istriku yang pada solehat, tahu saja lauk kesukaan Abah. Begitu dia colek nasi, dia potes telur, dia gigit, kletuk. Tuh kalau kita kira-kira gimana tuh? Kalau kita digituin sama istri, kira-kira gimana? Bahasa Ragunan keluar. Dasar istri tidak tahu diri, apa-apa ditunjuk-tunjuk, piring lemparin, meja dijejak. Tuh. Kenapa? Segede jempol kaki garamnya. Apa kata orang yang agamanya bagus, agamanya kuat, agamanya kokoh, akhlaknya bagus, tidak suka marah? Dia bilang, alhamdulillah, dasar istri-istriku yang solehat, tahu saja Abah sedang senang yang asin-asin. Gagal son gitu. Gagal. Kata istrinya, ini mah nggak marah. Kenapa? Cuman makanan remeh, kita kerjain lagi yang berharga. Apa tuh? Baju andalan suami kita. Kalau baju andalan kiai biasanya apa? Biasanya jubah yang kayak Cina ya, yang kira-kira nih tangannya bisa buat ngumpetin berkat, bisa buat naruh amplop gede gitu kayak jubah Cina. Kata istri-istrinya, kita kerjain. Apa kerjainnya? Salah satu lengan tangannya kita gunting. Dipanggillah waktu sholat asar, Abah, nih saatnya sholat asar, kita siapin baju andalan Abah, gamis, jubah keandalan Abah. Suami yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, tidak suka marah, dia bilang, alhamdulillah, dasar istri-istriku yang solehah, tahu saja sampai baju kesukaan Abah pun tahu. Begitu selesai wudhu, dipakein sama salah satu istrinya, plos dari sebelah kanan masih panjang tangannya, begitu sebelah kiri sampai ketek. Kira-kira kalau kita gimana? Dasar ini baju-baju cakep andalan sutra lagi umpamanya. Tapi orang yang agamanya baik, agamanya kuat, agamanya kokoh, akhlaknya bagus, tidak suka marah, justru dia bilang, alhamdulillah, dasar istri-istriku yang solehah, tahu saja Abah kalau habis wudhu sekarang mah sering gerah, jadi nggak usah nyari kipas, tinggal yang kiri diangkat, keteknya kelihatan, yang kanan tinggal buat ngipas. Gagal. Pantesan suatu saat pernah berkata, wahai istri-istriku, dari yang paling tua sampai yang paling muda, andai kata kalian ada yang pengen cerai sama Abah, mau nyari yang lebih muda, lebih ganteng, bahkan lebih kaya, Abah izinin. Kayaknya laki-lakinya nggak ada yang kayak begitu di sini. Iya, Abah izinin, satu aja sayang. Abah izinin, bahkan kalau tidak punya modal, Abah modalin. Tapi ini istri-istri yang soleh, tidak ada yang minta cerai, tidak mau diceraikan, sebab sudah di dalam rumah menemukan dambaan hati. Walaupun keriput dipegang, bertak-bertak, anyep dipegang, tapi ternyata bikin tentrem dalam hati, tidak pernah keluar sumpah serapah, caci maki, hujatan, yang ada nasihat doa, nasihat doa. Maka kita pun sama nih ibu-ibu, sama bapak-bapak, kalau kita itu pengen betah di rumah, istri betah, anak betah, suami betah, jangan ada marah di dalam rumah. Mohon maaf, ini mohon maaf,
ada beberapa tempat petilasan di Indonesia yang jadi sakral. Contoh, ini mohon maaf ya, ini mah terlepas setuju dan tidak setuju ya. Kadang-kadang tuh ada kayak Gua Pamijahan, ada lagi Syekh Mansur Cikaduan. Dulu sejarahnya begini, zaman kecilnya itu berdua belajar di Mekah. Sumur Jam-Jam masih terbuka, sumurnya bulat. Orang kampung dari Pamijahan, Tasikmalaya, dan dari Syekh Mansur Cikaduan, dari Cikaduan, ini maklum orang kampung, nyebur dia mah. Sumur Jam-Jam malah nyebur ke sumur. Begitu nyebur ke sumur, ternyata apa? Nggak nongol-nongol, temennya bingung. Lama nggak nongol-nongol. Tahu-tahu nongolnya satu Syekh Mansur di Cikaduan, satunya Syekh Abdul Muhyi di Gua Saparmadi Pamijahan. Luar biasa ini orang soleh, seizin Allah dikasih kemampuan begitu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj mampu. Ini umat Nabi Muhammad ada yang tahu-tahu begitu. Sekarang itu Gua Pamijahan padahal tidak dimakamkan di situ Syekh Abdul Muhyi. Begitu pula Syekh Mansur itu tidak di Batu Quran, tetapi orang banyak yang nyari berkah Allah lewat petilasannya Syekh Mansur dan Syekh Abdul Muhyi. Dan kalau datang ke sana tidak boleh ngomong yang jorok-jorok, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh jidal. Ini bukan tanpa dasar, karena itu tempat petilasan orang soleh, orang mulia, orang alim, sampai-sampai petilasannya jadi sakral. Dasarnya mana? Makatul Mukarramah. Makatul Mukarramah itu dulu bukan apa-apa, dan seluruh nabi, 124.000 nabi pernah ngelewatin Makatul Mukarramah. Tidak kurang dari 700 makam nabi itu dikuburkan sebenarnya seputar Ka'bah. Nabinya 124.000. Karena itu tempat petilasan para nabi, dan seluruh nabi pernah singgah mampir di sana. Tempatnya disakral, bahkan disakralkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian berhaji, wala rafasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Gak boleh ngomong yang jorok-jorok dekat Ka'bah. Nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, berbuat fasik, wala jidal, nggak boleh debat di sana. Kenapa? Di situ tempat pernah singgahnya para nabi-nabi, bahkan tidak sedikit, tidak kurang dari 700 makam nabi mengelilingi Ka'bah. Dulu Madinah bukan apa-apa, tetapi begitu jadi tempat singgahnya Rasulullah, Madinah jadi sakral. Kita sholat di Masjid Nabawi itu seperti kita sholat 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid tempat lain. Kenapa? Tempat pernah disinggahi orang sakral. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula setiap rumah kita. Setiap rumah kita kalau pengen sakral, kalau pengen tempat bercucurnya rahmat, pengen gampangnya dapat hidayah, pengen dapat berkahnya Allah, jadikan rumah kita sakral dengan tidak ada rafas, usuk, jidal. Jangan ada kata-kata bahasa ragunan di dalam rumah. Jangan ada kata-kata bego, tolol, anjing, jangan. Tapi keluarkan dari hati kita, keluar dari mulut yang ada nasihat, doa, nasihat, doa. Kalau kita tidak ada anak cucunya, kok ngaji gampang ya, belajar gampang ya, jadi orang bener gampang ya, pengen ibadah gampang ya. Kenapa? Ini tempat menjadi sakral, tempat turunnya rahmat, turunnya berkah, turunnya kebaikan-kebaikan. Karena tempat ini ditempatin sebelumnya oleh orang-orang yang luar biasa. Siapa? Nenek moyangnya. Ini musola akan jadi sakral manakala musola ini yang ada adalah nasihat, doa, dzikir, baca Quran, sunnah-sunnah. Setiap rumah kita akan sakral, akan menjadi luar biasa, tempat turunnya hidayah, turunnya keberkahan, turunnya rahmat, bahkan akan melahirkan generasi-generasi yang solihin dan solehat. Manakala sekarang yang menempatinya mengsakralkan dengan cara jangan rofas,
jangan ngomong bahasa-bahasa yang kotor, jangan fusuk berbuat fasik dosa, wala jidala, dan jangan banyakin debat. Jangan dikit-dikit bego lu, goblok lu. Pak, kalau sama anak bego lu, kata malaikat amin. Anaknya bego, yang rugi siapa, Pak? Yang rugi anaknya, yang kedua bapak ibunya. Lama-kelamaan itu RT mana sih yang bego banget? Oh, RT 11. Oh, RW-nya siapa? Terus akhirnya apa? Kampungnya ke bawah jelek. Gara-gara apa? Sumpah, serapah, caci maki. Kalau kampung ini, kalau komplek ini yang ada nasihat doa, bisa jadi. Bapak pernah dengar yang namanya tarim? Kalau di kampung-kampung suka ada yang suka baca ya tarim, ya tarim. Itu karena tanah tarim lahir ribuan para wali-walinya Allah. Kenapa lahir ribuan para wali-walinya Allah? Para pendahulu-pendahulunya optimis, bukan pesimis. Optimis kepada Allah. Ya Allah, siapapun yang datang kampung ini, berilah hidayah. Yang datang kampung ini, berilah taufik, kasih keberkahan, sehingga 2 tahun saja bolak-balik jadi supir di tarim, pulang bisa jadi ustaz. Itu baru jadi supir. Gimana kalau pesantren? Tuh. Orang bisa jadi masuk kampung itu niatnya mau nyolong, sampai situ sholat duha. Ini kalau orangnya optimis, kompleks sini suka berdoa, optimis kepada Allah, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha memberi, minta yang luar biasa agar siapapun yang lewat kompleks ini jadi orang dapat hidayah ya Allah, dapat taufik ya Allah, dapat keberkahan ya Allah. Orang dari jauh-jauh datang niatnya mah pengen nyolong, nyampe sini tahu-tahu malah ikut ngaji. Iya, tapi kalau orangnya dikit-dikit sumpah serapah, niatnya mah pengen sholat tapi pulang bawa sendal orang. Iya, jangan-jangan yang salah. Ya. Assalamualaikum, silakan Kiai. Kiai Haji Dr. Suhada. Iya. Kiai Haji Dr. Suhada. Ini Rais Suriahnya Pondok Aren, pengasuh pondok pesantren An-Namiyah. Alhamdulillah, ini teman-teman pada hadir semuanya. Maaf Kiai, saya terusin ya. Silakan Kiai Haji Dr. Suhada MAG. Tuh, saya sampai mana tadi tuh? Nyolong sendah. Oh, nyolong sendah. Iya, kalau orang sininya dikit-dikit, tolol lu, bego lu, diaminin sama malaikat. Akhirnya apa? Tempat jadi sarangnya kejelekan-kejelekan. Orang niat mau ngaji, mau ke musola, pulang mau bawa kotak amal pikirannya. Tetapi kalau kitanya optimis, dah bismillah. Mulai sekarang bapak-bapak minta yang hebat-hebat. Kenapa minta yang hebat-hebat? Sebab Allahnya maha hebat. Saya sering menjelaskan kalau ngaji-ngaji gini dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam hadis qudsinya, kalau saja kata Allah, orang pertama kalian lau anna awalakum, kalau saja orang-orang pertama kalian dari bangsa jin dan manusia sampai orang akhir, berapa triliun itu, berkumpul di tempat yang tinggi, kemudian berdoa memohon kepada Allah, dan seluruh permohonan bangsa jin dan manusia itu diijabah, dikabul oleh Allah. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali cuman seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut dan diangkat air yang nempel di jarum itu baru yang diijabahnya seluruh bangsa jin dan manusia. Jadi sisa kekayaan Allah masih air laut. Makanya remeh amat kalau kita sampai bela-belain begadang malam, qiyamul lail, tahajud, hajat, mintanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan kreditan motor lunas. Ya, cuman pengen naik jadi PNS. Remeh yang begitu-begitu mah, remeh. Mintanya yang luar biasa. Ya Allah, jadikanlah saya, anak cucu saya, generasi-generasi saya minas solihin,
minal ulama'il amilin, bahkan boleh jadi ulama-ulamamu dan wali-walimu ya Allah, boleh. Jangan batasi maha pengasihnya Allah, kekayaannya Allah, jangan batasi. Kitanya yang membatasi diri. Allah itu seolah-olah kayak orang pelit. Allah itu kekayaannya luar biasa, dan saya yakin orang-orang yang hidup itu ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah saya dan keturunannya menjadi ulama-ulamamu. Saya yakin ada. Saya yakin ada yang doanya pengen keturunannya jadi wali-walinya Allah, ada. Dan itu katanya kalau dari awal sampai akhir diijabah, semuanya diijabah, bangsa manusia dan jin. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupin ke air laut, diangkat, yang nempel di jarum itu baru kekayaan Allah yang untuk mengijabah seluruh bangsa jin dan manusia. Kalau kita paham siapa Allah kita, baru kita akan berdoanya berbeda, optimisnya berbeda, yakinnya berbeda. Jangan samain kayak anak kecil yang belum tahu Allah itu sama Superman hebatan mana ya, nah, gitu, sama baja hitam hebatan mana ya. Saya harus yakin. Kalau tidak yakin berarti saya suudon sama Allah, berprasangka jelek sama Allah. Setiap satu huruf yang saya minta kepada Allah, saya yakin diijabah. Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi berkalimat-kalimat, yakin, seyakin-yakinnya pasti diijabah. Ini wujud husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman diijabahnya kapan? Nah, itu baru masalahnya. Tetapi pasti diijabah. Ada yang jangka dekat, ada yang jangka panjang, ada yang panjang banget, bisa jadi dikabulnya ke anak, bisa jadi ke cucu, bisa jadi ke cicit, atau paling tidak nanti di alam kubur. Paling tidak di akhirat pasti diijabah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga ada orang sufi berkata begini, andai kata manusia tahu kalau doa yang pernah dipanjatkan kemudian tidak diwujudkan ketika dia masih hidup, sebenarnya dihimpun, dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mati meninggal dunia, itu seluruh permohonannya yang belum diwujudkan ditumplekin di alam kubur sehingga jadi orang kaya raya di alam kubur. Niscaya manusia akan memohon agar seluruh permohonannya tidak mau diwujudkan ketika masih hidup. Biarin nanti aja buat di alam kubur ya Allah. Karena di alam kubur mah susah sendirian. Kalau susah-susahnya manusia sekarang, masih ada istri, masih ada anak, masih ada tetangga, masih ada saudara. Kalau udah di alam kubur, sementara ada satu riwayat, siapa orang yang mudah menghadapi alam kubur maka akan lebih mudah menghadapi alam akhirat. Dan siapa yang sulit menghadapi alam kubur maka akan lebih sulit menghadapi akhirat, alam akhirat. Makanya tidak ada doa satu huruf pun yang disia-siain sama Allah. Sekarang banyakin doa. Satu bukti, saya punya tenggang, aslinya saya Brebes tapi tidak kelihatan Jawanya, karena Jawanya kasar, Sundanya kasar. Saya punya tetangga, mohon maaf, ini buat bukti, bapaknya kerja bangunan, istrinya karena nggak kaya suaminya, ini bapaknya kabur dengan orang yang matanya rada sipit, mohon maaf saya nggak sebutin ya, rada sipit gitu, belum cerai, kabur. Tetapi kenapa anaknya pesantren di Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafal Al-Quran 30 juz? Bapaknya kuli bangunan, ibunya nakal, belum cerai, kabur sama orang. Tapi anaknya kok hafal Quran. Ada temennya yang kasyaf, namanya Gopur. Ini kalau bagus saya ceritain. Gopur, kamu kenapa hafal Quran? Padahal bapak ibunya kamu begitu ya. Karena dulu kamu punya nenek moyang, punya buyut, namanya ini hafal Quran. Dan dia memohon kepada Allah agar pengen ada anak cucu yang meneruskan, melanjutkan. Ternyata anaknya tidak ada yang hafal Quran.
cucunya tidak ada yang hafal Quran, jatuh kepada cicitnya dipermudah hafal Quran. Itu gara-gara siapa? Juga berkahnya dulu nenek moyangnya berdoa. Nabi Ibrahim begitu berdoa, sehingga lahirlah Nabi Muhammad yang menyempurnakan milahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu berdoa, dilahirkanlah secara fisik Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari nabi-nabi yang sebelumnya. Itu ada hubungannya dengan orang-orang terdahulu. Maka dari itu kita bikin generasi yang sudah kita doakan juga yang akan datang. Ayo kita bikin generasi, pasti dijabah. Ngomong pastinya saya bukan karena sombong, tapi karena dalam rangka niat berbaik sangka sama Allah. Tuh. Kalau sombong nggak boleh, tapi kalau berbaik sangka, kenapa berbaik sangka sama Allah pasti diijabah? Allah janji, ud'uni astajib. Kita disuruh doa. Allah yang janji astajib lakum, saya ijabah kalian. Tinggal yakin dan tidak. Makanya kata guru saya Al-Habib Sagaf bin Madi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, al-yakin al-ilmu kuluh, keyakinan itu ilmu segalanya. Buat contoh lagi, biar jangan saya dianggapnya ya ngomong kosong. Saya Tahdus bin Imah, saya sekarang sedang bikin pesantren. Kemarin istirahat, guru saya bilang, almarhum Habib Sagaf lewat orang lain, jangan bikin proposal. Itu kalau kita pengen bikin pesantren, niatnya dari sendiri, puyeng saya, malu. Tapi karena saya disuruh guru, saya belum bisa ngaji, saya mah apa adanya udah. Saya tidak bikin panitia karena tidak boleh bikin proposal. Ternyata apa? Allah lewat ngetuk orang lain, lewat pada mimpi. Sekarang sedang di pelapon gitu, apa namanya tuh, balokan-balokan. Ternyata ada orang mimpi, seorang pemborong mimpi suruh kerjasama sama Ustadz Toha. Sekali dua kali belum yakin, akhirnya arsiteknya mimpi juga. Mohon maaf, ini nggak dipelet, enggak. Dikira dipelet, didoa-doain, enggak. Akhirnya apa? Arsiteknya mimpi juga. Akhirnya dua-duanya ngadep. Ustadz, gimana kalau itu pesantren, kalau hari Minggu kita kerja baktiin? Ya silakan. Akhirnya dikerja baktiin sama anak buahnya lebih dari 15. Besoknya diterusin 5 orang, yang beli besi dia, yang beli kasok dia, yang beli bambu dia, beli triplek dia, beli semen dia. Kalau saya nanya, ini saya harus nyiapin duit berapa? Nggak usah dipikirin, dah yang penting jalan. Sekarang itu saya andalinya bukan pakai logika, karena saya memahami sejarah itu adalah semua agama rata-rata tidak diterima oleh logika, tapi diterimanya oleh hati, oleh iman. Buktinya apa? Saya kalau pakai logika bikin pesantren nggak pakai proposal, nggak masuk akal. Bikin pesantren nggak pakai panitia, nggak masuk akal. Tapi ternyata nabi-nabi semuanya hampir tidak masuk akal. Contohnya apa? Yang membesarkan Nabi Musa siapa? Fir'aun. Udah gede, itu Nabi Musa suruh ngelawan bapak angkatnya, masuk akal nggak? Logika dimanapun, masa udah dikecil digedein, suruh dilawan. Ya udah, karena ini perintah, terima, jangan pakai akal, pakai hati. Pakai hati diterima. Ternyata akhirnya dikasih mujizat yang tidak masuk akal. Salah satunya bisa membelah lautan, nggak masuk akal. Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya, nggak masuk akal. Dimanapun sedunia nggak masuk akal, tapi diterima oleh hati. Sehingga balasannya tidak masuk akal. Nabi Ibrahim diganti oleh domba. Dan tidak cuma itu, Nabi Ibrahim pernah dibakar, tapi api tidak jadi panas, tidak masuk akal. Itulah mujizat. Begitu pula karomah para wali-wali. Semuanya asalkan apa kata Allah, kalau bahasa sekarangnya apa kata Quran, apa kata hadis, apa kata agama, ikutin. Kalau belum masuk akal, akal kita yang terbatas. Yang penting menurut Al-Quran, yang penting menurut hadis, yang penting menurut ulama-ulama yang soleh, kita ikutin walaupun gak masuk akal. Nanti akan dapatnya sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau bahasa Nabi adalah mujizat, kalau bahasa wali adalah karomah. Begitu, banyak banget.
Banyak banget. Itu nabi-nabi begitu. Nabi Nuh, masa di kampung di gunung suruh bikin perahu, nggak masuk akal. Tapi apa kata Allah? Ikuti. Ternyata bener. Kalau cuman semuanya berhubungan dengan akal, nggak usah beragama. Orang yang nggak beragama pun pakai akal. Tapi kalau hubungan agama, yang percaya akhirat, ada iman, mulai sekarang bismillah, gunakan hati, jangan cuman akal. Salah satunya, punya duit, tidak punya duit, punya niat pengen sodako. Kalau pakai akal, rugi dong. Tidak rugi, nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya harus binima lagi. Kalau mau cerita orang lain bingung, saya mendingan cerita sendiri saja. Saya kerjaannya sebenarnya jadi guru swasta. Di sini ada yang jadi guru swasta enggak nih? Ada ya? Nah, ya ini yang punya anak buah guru-guru. Kira-kira honornya bisa nggak buat ngeredit pesawat terbang? Honornya sekedar kalau swasta. Dulu saya tidak punya tabungan, karena memang tidak nyari duit niatnya. Tapi cuman ketika orang pada daftar haji, saya bercanda sama istri saya pengen haji, istri saya ketawa karena tidak punya ATM. 15 hari berikutnya ada orang Darut Tauhid, Masjid Darut Tauhid. Saya kalau di Darut Tauhid itu ngajar setiap minggu pagi, ngajarnya Riyadus Shalihin, dulu Nasoil Ibad. Tahu-tahu apa? Ada salah satu jamaah yang nawarin rada maksa untuk daftar haji, gak masuk akal. Kalau saya nabung, sampai sekarang mungkin saya belum berangkat haji. Kalau saya nabung, mungkin sebulan paling gede nyisihin 200.000. Setahun 2 jutaan. Harus berapa tahun saya nabung? Belum kalau pulang kampung habis buat nyawer ponakan. Iya, nyawer orang tua. Nggak masuk akal. Saya mau nikah, cuman punya duit 20.000, nggak masuk akal. Nah, istri saya memang kalau saya ajak kemana-mana, istri saya muda terus. Kata orang, waduh, ini kemana-mana bawa istri muda. Dikira istri yang kedua, ketiga, keempat. Istri saya satu yang pertama, tapi emang muda. Jadi dikira bawa istri muda terus. Itu modalnya cuma 20.000. Cakep lagi. Tidak cuma cakep, saya tidak berpikir macam-macam. Ternyata udah dinikahin, latar belakangnya luas. Sehingga jadi bikin pesantren. Itu di luar. Tapi itulah kalau kita punya modal hati, modal iman. Tapi kalau modal logika, semuanya cuman dihitung-hitung. 2 tambah 3 berapa? 5. Kalau saya 2 tambah 3 bisa 50. Iya, itulah berkah. 2 tambah 3 bisa 50. Tuh. Itu yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Modalnya takwa, tidak masuk akal. Apalagi kalau masuk akal harus yakin. Kok kenapa ceritanya ke sini padahal mah tentang akhlak ya? Ya. Jadi tadi intinya orang yang agamanya bagus itu orang yang akhlaknya bagus. Orang yang akhlaknya bagus, orang yang tidak suka marah. Ini saya dengar di sini juga ada saudara kita yang agamanya beda, hargai. Akhlak Nabi itu apa? Akhlak Nabi itu tidak berbicara beda-bedain agama tentang berbuat baik. Buktinya apa? Nabi pernah bersabda, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Ini hadis bukan ngomongin tetangga yang harus beriman, tidak harus tetangga yang sama-sama muslim, tetapi man, bebas siapa saja orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarohu, tetangganya. Jadi jangan gara-gara wah beda. Kalau bisa ini nanti kasih tetangga, tunjukin bahwa Islam itu akhlaknya bagus, rahmatan lil alamin, seperti nabinya. Suatu saat nabi kita yang akhlaknya mulia sampai-sampai dipuji oleh Allah, wa kana khuluqul Quran apa? Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau akhlaknya azim. Suatu saat nabi kita ada seorang Yahudi yang matanya buta.
duduknya di pojokan pasar, tapi sama Nabi tiap pagi disuapin roti dengan lemah lembut kasih sayang. Tapi ini orang Yahudi yang matanya buta disuapin sama Nabi, itu pesan, jangan percaya sama Muhammad, dia sama orang gila, stres, sinting, ahli sihir. Padahal yang nyuapin siapa? Nabi kita. Besoknya begitu lagi, pesenin lagi, jangan percaya ya sama Muhammad, ahli sihir, stres, gila. Coba kalau kita begitu, jorok gitu ya. Iya, biasanya mah roti bisa jadi batu jejelin. Kalau kita, ini mah Nabi kita tuh akhlaknya luar biasa sampai Allah memujinya. Innaka la'ala khuluqin azim. Suatu saat Rasulullah wafat. Besoknya diganti oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nanya sama anaknya yang dinikahin sama Nabi, apa yang ayahmu belum kerjakan yang dulu oleh Rasulullah dikerjakan? Kata anaknya, sudah wahai abah, kecuali satu. Apa itu? Rasulullah tiap pagi ngasih makan roti yang sangat lembut kepada orang Yahudi yang matanya buta, padahal dia tiap hari mencaci maki. Akhirnya apa? Sahabat Abu Bakar juga bikin roti dan bawa rotinya, nyuapin itu orang Yahudi. Orang Yahudinya kaget, kok beda rotinya, nyuapinya beda. Rada dijejelin kali gitu ya. Iya, beda gitu. Akhirnya apa? Tahukah kamu? Dia pesan, jangan percaya sama Muhammad ya. Itu Muhammad gila, ahli sihir, stres. Kata sahabat Abu Bakar, tahukah kamu siapa yang nyuapin kemarin? Yang nyuapin tiap pagi sama kamu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, itulah orang yang selama ini kamu caci-caci, kamu maki-maki, kamu hujat, dibilangin stres, gila. Nangis tuh orang Yahudi gara-gara akhlaknya Nabi kita. Akhirnya apa? Syahadat. Kita tiru tuh yang begitu. Nabi Muhammad sifatnya asidau alal kufar, itu keras terhadap orang kafir, itu kufar yang memusuhi, yang memerangi. Kalau tidak memerangi mah kasih sayang. Buktinya tuh orang yang beda agamanya dengan penuh kasih sayang. Baru kalau dia macam-macam melawan memerangi kita, asyidau alal kufar. Nabi Ibrahim, jangan perhitungan kalau kita berbuat. Pernah ditegur oleh Allah gara-gara ditamuin oleh seorang majusi penyembah matahari. Begitu silaturahim ke Nabi Ibrahim, tradisi dari zaman dulu kalau ada orang bertamu dihormatin. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Zaman Nabi, sebelumnya juga akhlak para nabi itu memuliakan tamu. Ini orang majusi bertamu sama Nabi Ibrahim, harapannya biar dapat makan dan minum. Datang sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim memberikan syarat, kamu saya kasih jamu, saya kasih makan dan kasih minum. Syaratnya akidah kamu pindah ke adik akidah saya. Akhirnya orang majusi itu marah, apaan Ibrahim, cuman gara-gara saya bertamu agar supaya dapat makan dan minum saja syaratnya suruh pindah akidah. Gak saya. Dia gerutuk pulang, pergi pulang gerutuk. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah lewat malaikat Jibril, ya Ibrahim, tidak boleh begitu. Tahukah kamu Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang majusi umurnya 70 tahun, oleh Allah dikasih rizki, oleh Allah dikasih makan, dikasih rizki, dan Allah tidak memaksakan dia untuk beribadah kepadanya. Kamu baru cuma satu kali saja ditamuin sama orang majusi, syaratnya betapa kerasnya dan tingginya, suruh pindah akidah. Itulah akhlak Nabi. Maka dari itu kita nih kalau muanya nih lebaran ngasih sarung sama yang di tempat ronda, ini sarung jangan buat di pos ronda ya, buat sholat Jumat terlalu berat. Yang penting tulus ikhlas. Justru dari tulus dan ikhlas ini sarung akan jadi berkah, gampang dapat hidayah. Kita mah kadang begitu ya, saya juga bingung. Ada orang pulang umroh, saat udah diginiin ya saat terakhir ya saat ini gamis pakai ya kalau hari Jumat, aduh puyeng saya jarang pakai gamis. Ngasih mah ngasih deh, nggak usah disaratin, tulus ikhlas. Ngasih yang tulus ikhlas inilah
yang nanti akan menjadi sumber gampangnya dapat hidayah, gampangnya dapat taufik, karena ikhlas tulus. Tapi apa-apa syarat, tunjukkan kita orang Islam punya nabi yang akhlaknya luar biasa. Jangan suka marah. Kalau setiap rumah kita pengen sakral, jangan ada kata-kata sumpah serapah caci maki, yang ada doa dan nasihat. Bahkan ini masyarakat, kalau siapapun yang datang ke masyarakat ini, ke komplek ini, menjadi orang baik, bahkan dapat hidayah Allah, taufik Allah. Doakan siapapun yang masuk komplek ini, ya Allah, dapat hidayahmu ya Allah, dapat taufikmu ya Allah, dapat berkahmu ya Allah, dapat rahmatmu ya Allah. Senang, aman, tidak ada satpam juga kayaknya aman. Tapi kalau caci maki, sumpah serapah, orang niat ngaji aja pulang milih-milih sandal orang yang cakep. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya pengen banyak, pengen lama, tapi dari Kemisbah saya sudah diginiin ya. Jadi yang penting kalau lama-lama emang bahaya. Bapak kalau makan enak nih, hamburger, ayam kebanyakan, muntah lagi. Yang ada muntah lagi. Makanya nggak usah banyak-banyak, tetapi yang penting hikmahnya, yuk dikit tapi amalin. Apa yang perlu diamalin tadi? Jangan suka marah. Yang kedua, dah optimis, doa dari mulai sekarang, karena Allah kita maha kaya. Yang selanjutnya, keluarkan dari setiap mulut kita, dari hati kita, doa nasihat, doakan buat generasi kita. Amin Allahumma amin. Ini saja, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.